Kawasaki ZX25R ini berhasil tampil dengan cukup stand out. Kombinasi warna dominan fluorescent lime green dengan warna silver non glamour memberikan kesan mencolok di mata. Dan warna Kawasaki yang menarik ini menggunakan teknik dekal. Modifikasi yang ditawarkan Brolio terkesan light, menegaskan bahwa ZX25R milik Brolio dari Japs Racing ini digunakan untuk motor harian atau Sunmori dan juga sekedar maskot. Modifikasi menggunakan part PNP, namun beberapa part dikembangkan sendiri berbasis aluminium CNC. Lewat ZX25R ini terlihat effort seorang pecinta motorsport dalam membangun motornya. Tentu masih banyak part berbasis aluminium CNC yang bisa dikembangkan. Kita tunggu risetnya sesuai kebutuhan market di tanah air. Nah, Black Pulse, kita akan membahas detail modifikasinya dan part CNC bikinannya langsung bersama ownernya, Brolio dari Japs Racing. Oke Black Pulse, kembali lagi di Black Experience Two Wheelers. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama Brolio dari Japs Racing. Halo Black Pulse, perkenalkan nama gue Yo, biasa dipanggil Yo Japs, dan ini adalah motor ZX25R gue yang udah gue modifikasi. Apa kabar? Baik, Brolio. Ya, baik. Sehat? Alhamdulillah. Lagi banyak produksi part-part terus kayaknya Ya, sekarang betul. Kita akan ngomongin, sebelum kita ngomongin part nih Brolio, kita mungkin ngomongin motor yang ada di belakang ini dulu. Iya. Ini kayaknya udah sering dipakai ya? Betul, sering. Emang dipakai buat harian? Nggak buat harian, Nggak buat hanya harian. buat pameran aja. Oke. Iya. Ini ZX25R. Betul. Tahun 2022. Kenapa memilih ZX25R? Karena saya suka dengan Kawasaki. Oke. Iya. Ada alasan spesifik kenapa bisa suka Kawasaki? Awalnya apakah ada masa lalu tumbuh besar bersama Kawasaki? Kebetulan ini Kawasaki ini saya suka dengan warnanya juga hijau. Warnanya aslinya awalnya. Iya, awalnya hijau. Terus saya kan ada berkembang di CNC ini. Ya. Jadi saya mencoba buat di ZX25 ini. Oke. Ini dekal atau cat? Dekal. Kenapa tidak cat? Belum ada yang bisa kayaknya. Untuk... Saya sudah mencari tempat airbrush juga dia angkat tangan. Belum ada nemu pas gitu. Jadi belum nemu yang sesuai. Iya, sesuai dengan warna ini juga. Dekal dulu. Betul. Inspirasinya dari mana untuk konsep seperti ini? Iseng aja sih. Masa Iseng aja. Iya, iseng aja. Ngeliat-liat. Lihat-lihat, kasih gambar, warna, model warna sama ya motif-motif kayak gini-gini nah. Terus cocok. Udah kita ambil dengan motif seperti ini. Berarti motor ini bisa dibilang adalah maskotnya Japs Racing. Betul. Seperti itu kurang lebih ya. Iya. Apakah motor ini juga yang awalnya jadi prototipe sehingga dibuatlah part-part Japs Racing ini menjadi sebuah brand? Secara nggak langsung betul. Berarti awalnya belum pakai brand sendiri. Belum. Modifikasi masih pakai brand-brand CNC, merek-merek luar. Akhirnya develop sendiri. Iya, betul. Kenapa akhirnya memilih develop sendiri brand Japs Racing ini? Kita buat barang-barang CNC karena ketidakpuasan diri saya sendiri kepada barang-barang aftermarket di luar sana. Motor ini ada namanya nggak sih? Biasa kan kalau pemilik punya nama untuk motor kesayangannya. Kodok sih. Oh, kodok. Iya. Kenapa namanya kodok? Nggak tahu, suka aja. Oh, karena hijau juga Iya, mungkin. betul. Ini suka loncat-loncat juga Suka kali ya. loncat-loncat. Secara performance. Iya. Oke, kita mau ngomongin soal part si kodok ini. Iya. Pertama kali produksi CNC Japs Racing ini, yang paling pertama dipakai tuh dari sektor brakingnya atau handling dulu? Dua-duanya. Oh, langsung berbarengan. Langsung dua-duanya. Kita ada bikin segitiganya, Oke. langsung ke bracket kaliper. Oke. Iya. Yang pertama kali dibikin dari semua produk ini Segitiga yang stang. Ya, yang biru stang, ini. Ya. lalu yang ini bracket, Oke. baru yang lain-lainnya. Oke. Berarti memang pertama kali memang dipikirkan adalah untuk si handling. Iya, handlingnya dulu. Nah, kalau kita lihat tadi kan katanya yang pertama kali dibuat adalah segitiga stang. Berapa lama proses dari developnya, imajinasinya dulu, lalu akhirnya mulai mendevelop sampai akhirnya oke, kita produksi, trial and error. Iya. Berapa lama tuh? Kurang lebih 3 minggu. 3 minggu. Sebentar dong. Iya, Cepet juga ya? lamanya di desain aja. Oke. Namanya di desain. 3 minggu tuh proses. Paling kalau bikin segitiga ini paling 2 hari sudah kelar. Kalau ketika masuk produksinya Iya, betul. ya, tapi yang lama tuh proses penentuan desainnya. Betul. Untuk sampai di final yang seperti ini, desain seperti ini berapa kali revisi tuh? Kurang lebih 3-4 kali.
Oh, pasti ada Dari, pertama ya. nggak puas. Dari desain, habis itu baru material. Oke, pemilihan materialnya. Iya. Warna-warna juga ya. Iya. Berarti untuk 3 minggu hitungannya cepat atau lama tuh sebenarnya untuk Agak lama sebenarnya. Oke. Cuman di desainnya aja yang agak lama. Bro Leo, kita lanjut ngomongin soal produk CNC Japs Racing ini. Awalnya kan dibuat untuk kebutuhan sendiri dulu. Betul, kan, buat pribadi. karena agak kurang puas dengan desain-desain yang ada. Betul. Tapi akhirnya kenapa memutuskan abis dipakai, gue jual deh ke market? Kenapa tuh? Permintaan teman pertama. Oke. Yang bikin PD itu permintaan teman. Oh, jadi setelah dipakai temen nanya, apa tuh, beli di mana? Iya, beli di mana? Beli di gue. Iya. Sekalian dijualan. Sekalian. Iya. Lalu beberapa toko juga ada yang meminta, cuman saya belum penuhi juga. Oh, kenapa? Apakah masalah produksi? Masalah produksi pertama, kedua ya memang pengen dipakainya temen dulu. Oh, berarti sampai sekarang masih hanya untuk teman-teman terdekat dulu? Sekarang sudah ada. Oh, sekarang sudah tersebar. Sekarang Cuman sudah ada. awalnya tetap dari teman-teman make. Respon teman-teman gimana? Puas dengan hasil produksi? Sejauh ini puas. Belum ada Sejauh ini komplain puas. ya? Belum ada. Jangan sampai sih. Jangan sampai. Iya. Tapi kan kalau komplain itu kan biasanya kritik membangun Iya, untuk penyempurnaan di berikutnya Iya. ya. Tapi sejauh ini belum ada ya? Belum ada. Berarti masih puas ya? Puas. Ada kesulitan nggak saat memasarkan produk Di media aja sih sebenarnya. di media? Di media. Kayak kita bikin konten sih. Oh, untuk memperkenalkan. Iya, mau untuk memperkenalkan. Kalau buat barang sendiri saya sih cukup pede dengan Pede apa ya, yang saya sama buat hasil. ini. Oke. Iya. Berapa sekarang udah seluas apa nih customer dari si Japs Racing ini? Apa kalau misalnya, oh udah kita udah ngimpor kok, ada teman-teman yang di luar juga beli. Iya. Kalau buat impor belum ada. Paling kita keluar pulau aja. Oh, tapi udah banyak ya. Udah lumayan permintaannya. banyak ya. Paling best sellernya. Segitiga. Oke, Iya, karena di produk Iya. andalan pertama. Andalan ya? pertama. Oke. Nah, kalau kita ngelihat ke si kodok ini, Iya, kodok. di sini untuk steering dampernya juga ada bracketnya. Itu bikinan Japs Racing Iya, juga. betul, itu bikinan saya sendiri. Steering wheel. Ngaruhkah untuk handling? Sangat ngaruh dong. Oh, apa yang dirasakan Bro Lebih Leo? stabil. Lebih stabil. Oh, Udah padahal itu. Iya. bracket ya. Iya, walaupun mereka cuman kita menggunakan bahan yang bagus. Oke. Nggak boleh dikasih tahu bahannya. Seri T7 sampai T6 juga ada. Wih, Iya. boleh dikasih tahu. Kirain rahasia perusahaan. Enggak. Tapi kan orang tahu bahan, kalau racikannya beda kan rasa beda juga ya. Iya, kurang lebih seperti itu. Oke. Kalau saya lihat nih Bro Leo soal CNC bikinan Japs Racing ini kayaknya emang Bro Leo tuh seneng soal craftsmanship ya. Maksudnya seneng Desain, ya. senang membuat Iya. sesuatu, senang mendesain sesuatu, senang meracik sesuatu. Apakah karena ada masalah ketidakpuasan juga dengan barang-barang di luar soal durability-nya, sehingga membuat produk sendiri? Ya, saya kalau dibilang suka desain, memang saya suka desain. Sudah itu saya juga beredar juga di merek-merek brand lainnya. Ada yang kurang, jadi saya limpahin ke sini. Oh, disempurnakan lah. Disempurnakan, Kurang lebih, iya. gue ngelihat brand luar, brand lain, terus kayaknya bahan Ada yang ini bisa nanggung gitu. bisa kayak lebih Iya, bagus deh, bisa lebih kuat. Iya, Terus riset bahan. iya. Jadi nggak kentang. Iya. Emang pengennya totalitas ya. Betul. Dari durability. Berarti untuk durability Japs Racing ini pede dengan pede kekuatannya. pede banget. Sejauh ini udah pernah dites soal durability? Sudah saya tes. Pribadi Dari langsung? ya pribadi, dari kayak Singarem juga saya tes. Kemarin saya ada touring ke Bromo pakai S-Max dan aman-aman aja, nggak ada kendala. Nggak ada keluhan ya? Nggak ada keluhan. Berarti ya paling nggak puas dengan hasil produksiannya. Pasti dong. Harus ya, harus karena produk sendiri nih. Iya, betul. Setelah ngomongin durability kan CNC itu kan warnanya macam-macam ya. Pemilihan komposisi warnanya, opsi warna yang begitu banyak. Nah, kalau soal warna sendiri apakah memang bisa request khusus atau memang untuk sekarang ya hanya barang-barang dengan warna-warna tersedia aja? Nah, itu juga kita juga buat teman-teman juga kita juga nerima request warna. Oke. Jadi dia senangnya warna apa kita bikinin. Berarti bisa request? Bisa. Makanya itu saya buatin di ini tutup tangki warna tangki? pink. Oke. Iya. Sementara di luar sana nggak ada warna pink. Oh, belum ada? Belum ada. Berarti part CNC itu biasanya apa sih yang warna-warna basic yang biasa dijual di pasaran? Merah, biru, hijau, hitam, silver. Itu aja. Itu aja ya? Itu Emas aja. mungkin?
Jarang sih. Jarang juga. Jarang Berarti, juga. tapi kalau di sini bisa semua. Bisa request. Request ya? Aman. Macam-macam tuh warna ya. Aman pokoknya. Pokoknya Maunya mau warna apa bisa. Kita bikinin. Wah, keren. Yang penting tahu konsepnya apa, Japs Racing bisa menyediakan. Betul. Kita udah ngebahas CNC nih dari mungkin dari bawah ke atas ke belakang, banyaklah part CNC dari Japs Racing yang dipasang di si kodok ini. Tapi kalau kita lihat kan ada beberapa part karbon juga nih. Ini apa aja yang dipasang part karbon di si kodok ini? Untuk sementara sudah full juga sih sebenarnya sih kalau menurut saya kayak gini. Ya ada spakbor, ada winglet, kayak airscope kayak gitu. Spakbor belakang juga ada. Ini produk sendiri juga, dikerjakan sendiri juga atau ada rekanan? Kalau buat Japs Racing sendiri saya belum bikin karbon, saya masih ada rekanan. Oke. Dikerjain di mana kalau boleh tahu, mungkin teman-teman Black Pulse ada yang pengen di tahu? RDP. Oke. RDP karbon. RDP karbon. Ya. Spesialis memang spesialis. dia. Ya, betul. Apakah nanti tiba-tiba Japs Racing juga gue bikin karbon Oh, kalau isengnya keluar mungkin ya. Berarti nunggu ilhamnya ya, Iya, nunggu betul. inspirasinya. Iya. Lagi tidur-tidur, Udah bikin sekalian karbon deh nih. gitu maksudnya. Jadi kita bikin juga. Benar. Sekarang kita ngomongin modifikasi di motornya secara keseluruhan nih, Bro Leo. Tadi kita udah ngebahas part CNC yang terpasang. Sekarang pengen tahu mungkin Black Pulse di rumah, pengen lihat, pengen tahu juga apa aja sih part modifikasi yang udah terpasang di ZX25R ini. Boleh dijelasin satu-satu mungkin. Pelan-pelan aja santai. Di sini saya udah menggunakan double disc. Karena sebelumnya belum double disc ya, bawaan showroomnya. Saya ganti di double disc. Pengereman saya pakai Brembo, kaliper juga semua pakai Brembo, kopling juga pakai Akos 1. Iya. Baut-baut full titanium ya. Baut-baut full titanium. By Speed 60. Oh, Speed 60. Speed 60. Untuk velg? Velg saya repaint sendiri. Oh, repaint berarti. Iya, ini betul. bukan anodize berarti. Bukan. Sementara ini velg masih orinya saya repaint. Ya. Untuk knalpot di belakang? Knalpot saya pakai Aero. Ada penyesuaian lagi nggak atau hanya ganti knalpot aja? Ganti knalpot aja. Enggak. Oh, langsung pakai aja. Iya, betul. Langsung pakai aja. Untuk dari segi performa apakah ada modifikasi juga? Nggak ada. Masih Masih nyaman bawaannya. bawaan pabrik aja ya. Betul. Karena motor maskot ya, bukan buat balap ya. Iya. Soalnya kalau buat balap kayaknya ada yang di belakang tuh. Ada. Beda lagi Beda ya. lagi. Beda lagi. Itu nanti kita bahas, mungkin kita ngebahas si kodok dulu. Siap. Kalau yang di belakang, pengereman belakang sama pakai Brembo. sama ya, Betul. tipenya. Untuk shock belakangnya Saya menggunakan ISS. kenapa memilih ISS? Karena saya juga ada support juga. Oh, Disupport sama ISS, betul. Tapi cocok juga kan? Cocok juga. Kalau disupport nggak cocok kan mungkin nggak ketemu juga. Oh iya dong, betul. Lebih karena harus pas itu dia. benar, Iya. harus pas ya. Nah, Bro Leo, kalau kita lihat dari motor ini, apakah menurut Bro Leo modifikasinya sudah final atau belum? Secara saya pribadi nggak pernah puas juga. Nggak pernah puas ya. Betul. Sebenarnya masih akan ada pengembangan lagi. Betul. Untuk nextnya di motor ini yang terdekat yang udah kepikiran nih niat-niat isengnya, apa yang akan diubah terdekat? Lampu kayaknya. Oh, penggantian lampu. Iya. Lalu? Udah situ aja, paling Baru itu dulu ya? mesin-mesin buat pakai CNC. Bikin sendiri, iya, bak Berarti mesinnya. ini belum belum. akan mulai develop. Iya. Berarti untuk developnya, yang nextnya yang udah kepikiran ingin develop apa untuk produk CNC? Bak mesin. Bak mesin. Iya, betul. Swing arm belum? Belum polishing. Oh belum. Iya. Sedikit-sedikit dulu ya, bertahap nanti. Iya. Nah, proses membangun motor ini dari awal sampai di sekarang nih berapa lama sih? Untuk membangun si kodok ini ZX25R ini kurang lebih di 6 bulan. Berarti saat bangun motor ngerasa ini kayaknya kurang. Gue bikin dulu CNC-nya deh. Betul ya. Untuk dipasang sini. Iya, dipasang lagi. Cepat berarti ya Iya. hitungannya. Nah, ini pertanyaan kadang-kadang agak bikin bingung yang punya motor nih. Iya, gimana? Untuk menjawabnya. Kalau boleh tahu, ini Black Pulse mungkin pengen tahu. Untuk bikin motor seperti ini berapa sih biaya yang sudah dikeluarkan? Nah, kalau ngomongin budget sendiri ya kurang lebih 2 kali harga motor ini. Oke, Iya. berarti dua kali motornya untuk biaya modifnya aja. Betul. Di luar harga Di motornya. luar harga motornya. Menurut gue pribadi, setelah melihat Kawasaki ZX25R
bernama Kodok milik Brolio ini, yang paling sangat mungkin di-highlight adalah harmonisasi warna dengan parts-nya. Kalau kita lihat pemilihan warna lime green ini yang jarang orang pakai, ditambah dengan part-part CNC, hasil dari keresahannya soal ketidakpuasan dengan mungkin warna dan material part CNC yang tersedia di pasaran, bikin dia akhirnya mau rela meluangkan pikiran dan waktunya untuk mendevelop part CNC-nya sendiri supaya dapat kepuasan yang maksimal untuk modifikasi motornya. Oke, Brolio, kalau ngomongin part CNC ini, berarti sebenarnya ini kan part-part untuk motorsport. Betul. Apakah sudah tersedia part-part untuk jenis motor yang lain? Ya buat sementara kita juga nggak di JTEC 25R ini sendiri ya, karena kita ada di Big Matic seperti X-Max, di Ninja RR, kita juga dibikin bracket-bracketnya, kaliper semua, dudukan speedometer kita bikin, di X-Max kita dibikin singarem, ada bracket kaliper juga. Pokoknya nanti kita akan kembangin ke depannya juga supaya full CNC-an dari mesin-mesin semua kanan kirian kita mainin. Nah, kalau misalkan ada motor-motor yang belum dibuat, bisa di-request gitu? Bisa dong, pasti. Keren, berarti bisa semua ya? Bisa. Oke. Untuk penutup mungkin Brolio nih kita mau nanya sedikit tips modifikasi nih dari Brolio nih apa sih sebenarnya? Buat tips sendiri nih, kalian nih harus tahu dulu tujuan kalian tuh untuk modifikasi itu tujuannya apa. Entah untuk San Mori atau buat modifikasi kontes-kontes. Jadi kita juga harus ada tujuannya dulu. Terus dalam pemilihan warna juga kita juga nggak asal gitu. Kita sukanya apa, jangan sampai nabrak sama apa kayak gitu kan. Misalnya merah ke merah kayak gitu. Nggak bagus juga, maksudnya kita harus kombinasiin dengan warna lain yang kalian suka juga. Kalau arti modifikasi sendiri menurut Brolio nih, personal banget nih jawaban biasanya. Gimana ya? Untuk arti modifikasi sendiri menurut saya itu bakar duit. Cuman kita tuh memiliki hati kepuasan tersendiri. Karena laki-laki tuh butuh hobi tetap. Laki-laki butuh mainan daripada main di luar nggak jelas. Waduh, jangan. Mending punya mainan di rumah, istri betul. tahu. Iya. Oke, gitu aja. Black Mas, terima kasih sudah menonton Two Wheelers episode kali ini. Oke, terima kasih Brolio, waktunya sama-sama. udah boleh ngobrol-ngobrol, udah boleh tahu soal Japs Racing ini. Untuk Black Pulse jangan lupa sekali lagi like, comment, share dan subscribe YouTube-nya Black Experience.